Apakah Anda pernah menyimpan kotoran ini? Malah terkadang kita tidak mau membuang kotorannya. Kita mau menyimpan rapat-rapat kotorannya. Hello Success People, salam hebat luar biasa. Saya Hendra Limanta dari Sekolah Bisnis XYZ ya. Hari ini saya akan membuat satu topik yang luar biasa, yaitu korokan. Ya, oke ya, judulnya korokan. Seringkali kita beli ini di supermarket mungkin atau di toko-toko ya. Fungsinya apa? Untuk ngorokin kuping ya. Jadi kita korokin kuping ya. Wah, enak banget ya kayaknya. Wah ya. Untuk apa fungsinya korokan ini, Success People? Yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga kita ya. Tetapi pertanyaan saya untuk Anda, pernahkah Anda hari ini membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati Anda? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pikiran Anda? Membersihkan kotoran-kotoran hari ini yang sudah tertumpuk lama? Sekarang kalau saya tanya sama Success People hari ini, maukah Anda punya rumah hari ini saya buangin sampah? Jawabannya adalah pasti tidak mau ya. Saya punya satu cerita yang luar biasa untuk Anda semua. Satu hari Success People, ada sebuah truk sampah yang lewat di sebuah rumah. Tanpa dia sengaja ya, terkena polisi tidur ya. Karena mobil truk sampah ini terkena polisi tidur, akhirnya sampah itu ada satu kantong yang jatuh di depan rumah seorang warga. Melihat kejadian itu, pemilik rumah marah sekali. Pemilik rumah keluar, melihat sampah bertebaran di depan rumahnya. Apa yang dilakukan oleh pemilik rumah? Pemilik rumah marah-marah, memaki-maki, tapi terlanjur truk sampah tadi sudah lewat. Apa yang pemilik rumah pikirkan? Pemilik rumah pikirkan, oke, saya akan bawa sampah-sampah ini. Saya akan simpan supaya besok kalau truk sampah itu lewat, saya akan tunjukkan kepada dia bukti-bukti bahwa dia telah berbuat kesalahan, yaitu dia telah membuang sampah di depan rumah saya. Yang dilakukan oleh pemilik rumah, dia mulai mengambil sampah ini, dimasukkan ke dalam satu kantongan, ya, lalu dia bawa ke rumahnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia simpan di rapat-rapat di dalam kamarnya. Kenapa? Karena dia bilang, suatu hari kalau truk sampah itu lewat, saya akan tunjukkan ke dia bahwa dia telah membuang sampahnya di depan rumah saya. Nah, waktu berlalu, ternyata besok truk sampahnya tidak lewat. Sebulan ya telah berlalu, truk sampahnya tidak lewat. Lalu dia juga sudah lupa oleh kejadian ini. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata selama dia menyimpan itu, ada orang-orang yang ada dalam rumahnya dia mulai sakit. Bergantian satu persatu sakit, termasuk dirinya sakit tidak sembuh-sembuh. Suatu ketika dia berkonsultasi kepada pemuka agama. Dia konsultasi, dia bilang, "Pak, ini hari ini Pak pemuka agama, saya ini sakit-sakitan terus. Mungkin hari ini ya saya ini dikutuki orang. Atau mungkin saya hari ini diguna-guna, dikirim sama orang, guna-guna, disantet orang." Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia cerita itu sama Pak pemuka agama ini, didoakan, ya, dibacakan ayat-ayat untuk bisa menghilangkan ya santet-santet ini. Ternyata apa yang digunakan setelah didoakan, ya, ternyata tidak sembuh lagi. Setelah tidak sembuh, dia tidak ke tempat ibadah lagi. Pak pemuka agamanya menghubungi dia. Kenapa kok tidak ke tempat ibadah? Dia bilang, penyakit saya semakin berat. Lalu Pak pemuka agama ini memutuskan datang berkunjung ke rumahnya. Nah, ketika dipersilakan masuk oleh pemilik rumah, si pemuka agama ini masuk. Begitu masuk, dia langsung menutup hidungnya. Kenapa dia menutup hidungnya? Karena dia bilang, wah, ini bau apa? Ini kok bau sekali. Pak pemuka agama itu bilang seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemilik rumah? Bau apa? Gak ada bau apa-apa katanya. Wah, ini bau sampah yang menyengat, ini bau busuk. Terus Pak pemuka agama ini mencari ya dari mana asal mulanya bau itu.
Ternyata dari sebuah kamar pribadinya dia. Dia buka kamar pribadinya itu. Dan di sana Pak pemuka agamanya menemukan bahwa ada sebuah kantongan besar yang berisi sampah. Dan Pak pemuka agama ini bilang sama pemilik rumahnya, ini kenapa bisa ada di sini? Ya itu saya sampai lupa Pak. Saya tidak menyangka kalau masih ada di sana. Padahal saya tidak sudah membau-bau busuk lagi. Pak pemuka agama bisa menemukan, saya baru sadar. Saya baru ingat bahwa dulu-dulu itu pernah ada satu truk sampah lewat di depan rumah saya. Menjatuhkan sebungkus kotoran yang sangat banyak di depan rumah saya. Saya simpan supaya suatu hari kalau dia lewat kembali, saya akan tunjukkan sama dia bahwa dia telah melukai hati saya. Nah, detik itu juga Pak pemuka agama itu bilang, nah ini sebenarnya yang menjadi penyakitmu anakku. Ini yang menjadi penyakitmu. Kenapa kamu sembuh, tidak bisa sembuh? Kamu sembuh terus sakit lagi, sembuh terus sakit lagi. Kamu menjadi lebih parah dan lebih parah lagi. Kenapa? Karena kamu menyimpan sampah dalam kamarmu. Kamu mengizinkan sampah itu, kamu menutup sampah itu rapat-rapat di kamar itu. Itu kenapa hari ini kamu bisa sakit. Kehidupanmu berantakan, bahkan seluruh rumah kamu itu hari ini juga ikut merasakan dampaknya gara-gara egomu, gara-gara kamu mengizinkan sampah itu mengotori rumahmu. Success people, banyak sekali kalau kita lihat dari cerita ini, mungkin kita akan ngomong itu bodoh sekali. Satu orang ini sangat bodoh sekali. Kenapa sangat bodoh? Sampah itu bau. Sampah itu kotoran, sampah itu banyak virus dan bakteri. Tapi kenapa pemilik rumah tadi yang sangat bodoh tadi malah menaruhnya ke dalam kamar? Mungkin Anda hari ini mentertawakan pemilik rumah. Kenapa Anda mentertawakan pemilik rumah? Sungguh benar-benar tidak masuk di akal. Sudah rugi kok masih mau. Secara kita nggak sadar, success people, terkadang kitalah pemilik rumah itu. Terkadang hari ini ada orang yang berkata-kata buruk kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita simpan kalimat itu di dalam hati kita. Kita simpan dan masukkan rapat-rapat ke dalam kamar tidur kita. Kita bawa itu 24 jam. Maka mungkin Anda juga pernah, awas lain kali. Kalau ada kesempatan, saya balas kamu. Saya tunjukkan pada kamu kalau dulu kamu pernah berkata begini seperti saya. Success people, kita melihat seorang pemilik rumah hari ini, betapa dia tidak bijaksananya. Dia menyimpan kotoran. Sama, apakah Anda pernah menyimpan kotoran ini? Malah terkadang kita tidak mau membuang kotorannya. Kita mau menyimpan rapat-rapat kotorannya di dalam hati kita. Dan itu yang mengakibatkan hati kita menjadi sakit. Itu yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi sakit. Itu yang mengakibatkan bahkan lingkungan kita, orang yang satu rumah sama kita, orang yang dekat sama kita, ikut merasakan dampaknya, ikut merasakan sakitnya. Kenapa? Karena Anda membawa sampah ke dalam hati Anda. Kenapa hari ini Anda mau memasukkan dan mengizinkan sampah tadi masuk ke dalam diri Anda? Seharusnya apa yang bisa Anda lakukan? Kalau ada hari ini orang yang membuang sampah ke dalam rumah Anda, apakah Anda mau dibuangin sampah? Pasti Anda nggak mau. Maka apa yang Anda lakukan? Perlu dalam satu kehidupan kita. Terkadang kita perlu untuk let go. Kita perlu untuk hari ini melepaskannya. Kita perlu untuk dia yang salah. Dia yang hari ini membuang sampahnya. Saya akan bersihkan, tapi saya tidak akan masukkan ke dalam rumah saya. Jangan pernah izinkan ada orang hari ini yang membuat Anda sakit hati. Ada omongan orang lain yang membuat Anda menjadi dendam. Yang ada omongan orang lain yang membuat Anda hari ini menjadi terluka, sehingga itu nanti jadi infeksi, itu nanti jadi busuk, dan nanti yang rugi adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bukan saja hari ini hati Anda yang luka, berkat dan rezeki Anda pun akan terganggu. Orang-orang kehidupan keluarga di sekitar Anda yang Anda cintai akan juga terganggu. Karena hati yang terluka cenderung melukai orang lain. Success people, untuk menjadi success people hari ini, kita perlu untuk hari ini kita bisa mengkorek-korek kotoran kita, membersihkan hati kita dari ucapan-ucapan orang, dari sakit hati, dari dendam. Karena kita tahu kalau kita menyimpan kotoran itu sama dengan kotoran telinga tadi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada telinga kita. Dan success people,
Di kesempatan ini, saya ingin ajak Anda sama-sama dengan saya membersihkan hati kita, memberikan pengampunan kepada orang lain yang menyakiti Anda, memberikan hari ini doa yang positif kepada mereka yang melukai Anda. Pak, saya doakan mereka yang melukai saya, Pak. Ada orang yang dulu pernah menghina saya, ada orang yang mengkhianati saya, Pak. Ada orang hari ini yang benar-benar menyakiti dan mengecewakan hati saya. Mungkin Anda punya pengalaman seperti itu. Silakan Anda mungkin bisa tulis komen itu. Buang sampahnya, jangan masuk ke dalam hati. Buang sampah itu. Anda mungkin tuliskan di komen, oh saya pernah ada orang menyakiti saya. Ceritanya seperti bla 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 bla. Mungkin Anda bisa ceritakan di kolom komen. Lalu Anda, apa keputusan Anda hari ini? Kalau keputusan Anda hari ini tidak ingin menyimpan sampah itu ke dalam hati Anda, saya undang Anda untuk buang sampah itu di kolom komen itu. Lalu Anda bersihkan hati itu dengan korokan seperti korokan kuping ini. Dengan cara apa? Kita berikan doa yang terbaik. Pak, saya sudah mendoakan dia. Saya doakan orang-orang yang menyakiti saya. Semoga cepat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Gitu ya mungkin success people ya. Jangan ya, kalau kita harus disakiti orang, mari kita mendoakan sesuatu yang baik bagi orang yang menyakiti kita. Bukan berarti kita hari ini mendoakan mereka supaya cepat dipanggil Tuhan. Ya, bukan kita mendoakan supaya umurnya pendek. Jangan. Kita balas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang menyakiti Anda, pasti hatinya juga terlebih dahulu terluka sebelum dia melukai Anda. Karena hati yang terluka cenderung melukai. Nah, hari ini saya ingin ajak sama Anda untuk membersihkan hati Anda. Untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran, kita cuci hati kita dengan memberikan pengampunan dan doa yang positif kepada mereka. Mari kita hari ini bukan marah kepada orang yang menyakiti kita, tapi hari ini kita mendoakan yang terbaik untuk mereka. Ya, saya hari ini memaklumi, pakai rumus maklum. Memaklumi. Dia mungkin melukai saya karena mungkin dia hari ini lagi kesulitan ekonomi. Dia stres. Mungkin hari ini dia melukai kita karena mungkin hutangnya banyak. Dia hari ini melukai kita mungkin karena kita dulu pernah mengecewakan dia. Atau hari ini dia melukai kita mungkin karena kehidupan rumah tangga dia berantakan, hatinya sakit, jadi dia ingin menyakiti orang lain. Orang-orang yang sakit seperti ini tidak layak untuk kita benci. Namun mereka butuh untuk kita memaklumi, kita mengasihani mereka. Karena mereka hari ini yang membenci kita, hidupnya pasti tidak baik. Kenapa? Karena mereka hari ini menyimpan sampah dalam hatinya. Mari hari ini, kesempatan hari ini Success People, kita buang sampah itu dari hati kita. Jangan disimpan sampah itu di dalam kamar Anda. Mari kita bersihkan hati kita dengan korokan seperti korokan kuping ini. Yaitu korokannya apa? Hari ini pembersih ini adalah membuang sampahnya dengan melapaskan pengampunan, mendoakan mereka yang terbaik, memaklumi mereka bahwa mereka hari ini menyakiti Anda karena mereka terlebih dahulu juga disakiti oleh orang lain. Dengan kita memberikan doa yang bagus, dengan kita memberikan doa yang baik, itu merupakan cerminan dari kualitas Anda sebagai seorang success people. Mari sebelum kita menjadi success people, kita bersihkan dulu hati kita perbaiki dulu. Karena salah satu untuk menjadi success people, salah satu yang harus dibangun adalah pola pikir, mental, dan hati. Dan di video ini, saya ingin ajak Anda untuk naik upgrade kualitas Anda, yaitu hati Anda, supaya bisa lebih bersih. Supaya hati Anda sekarang lebih bersinar. Supaya hati Anda hari ini bisa subur. Karena ketika hati Anda subur, maka hati itu akan gampang buat ditanami. Ketika hari itu hati itu sudah gampang untuk ditanami, kita tanami tumbuh-tumbuhan, kita tanami buah-buahan, maka buah itu akan cepat besar. Maka buah itu akan berbuah, akan menjadi berkat dan rezeki bagi Anda. Dan bahkan buah itu bisa dinikmati oleh lingkungan-lingkungan sekitar kita. Dan hari ini melalui hati Anda akan berdampak buat orang-orang di sekitar Anda. Anda akan menjadi pribadi yang harum, di mana orang akan mencari Anda. Karena Anda adalah pribadi yang harum. Kenapa harum? Karena di hati Anda adanya damai sejahtera, adanya kebahagiaan, adanya positif dan semangat. Saya Hendra Limantara, salam hebat luar biasa, Sekolah Bisnis Sehat. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Saya doakan Anda semakin sehat, sukses, dan bahagia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam hebat luar biasa.